Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada malam hari ini kita akan ada bisik, bincang asik dengan materi kita yang luar biasa. Kita sih jadi produktif gitu. Kita akan berbincang tentang gimana sih cara produktif dengan materi ya, atau pembicara yang luar biasa. Kita sedang menunggu pemateri pembicara kita pada malam hari ini. Udah muncul gak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah, karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu kembali pada bisik pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan manisnya Islam. Oke, pada pertemuan kali ini di Bisik Bincang Asik dengan materi yang luar biasa pada malam hari ini, kita akan bahas tentang bisa sih produktif gitu. Itu luar biasa sekali, pematerinya juga luar biasa gitu kan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih pembicara kita pada malam hari ini. Bang Dwiki, gimana kabarnya Bang Dwiki? Alhamdulillah. Hasan baik-baik. Kakak gimana Alhamdulillah. kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Semoga Bang Dwiki dan juga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ya sebelum memulai pada bincang asik kita pada malam hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lumayan rame ya. Oh ya, sebelum mulai kali saya mau sedikit memberitahukan kepada teman-teman, bagi yang ingin tanya nih, boleh tanya sekarang. Nanti setelah Bang Dwiki setelah selesai menyampaikan isi materi beliau, nanti baru kita sama-sama diskusi ya. Mungkin boleh dari sekarang nih, mau tanya kayak misal gimana sih jadi produktif, gimana sih tipsnya gitu. Jadi kalau misal mau ditanya, boleh tanya sekarang di kolom chat, nanti bakalan kita bahas sama-sama, kita bakalan diskusi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, Bang Dwiki Winata. Kepada Bang Dwiki dipersilahkan. Oke, makasih Raka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Raka udah nemanin Ana gitu kan. Kirana sendiri gitu kan. Insyaallah apresiasi lah untuk teman-teman yang hari ini udah membersamain kita gitu kan. Teman-teman semuanya, tidak ada hal yang hal yang perlu kita syukuri selain nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama hari ini hadir gitu kan, mendengarkan. Nah, di sini posisinya Ana pribadi, Ana bukan sebagai pemateri. Mungkin teman-teman ada yang justru kapasitasnya lebih dari Ana gitu kan. Ada teman-teman justru yang bahkan udah tahu gitu kan seluk-beluknya Ana pribadi gitu, yang udah sohib sama Ana kan, udah tahu aktivitas Ana seperti apa gitu kan. Nah, jadi hari ini Ana bukan sebagai pemateri gitu, tapi teman sharing gitu, teman cerita. Nah, jadi di sini Ana pribadi, Ana belajar untuk menyampaikan, teman-teman belajar untuk mendengarkan. Nah, jadi kita di sini nggak ada saling menggurui. Adapun materi nanti yang akan Ana sampaikan itu mutlak ide-ide atau ilmu-ilmu yang teman-teman bagikan gitu, ya kan? Yang teman-teman udah pernah sampaikan. Jadi ya Ana ulang kembali lah gitu kan. Nah, oke. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Bang Aris sudah nanya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh gitu ya membahas tentang kiat-kiat gitu kan, cara produktif gitu. Nah, Ana pribadi sebetulnya masih merasakan struggle gitu kan antara produktif dan sibuk. Nah, itu bakal kita bahas ini. Pertama-tama sebelum kita bahas gitu kan kiat-kiatnya, kita tahu dulu gitu. Yang kita cari itu produktif atau sibuk gitu kan. Nah, dan pemahaman kita tentang produktif itu apakah sesuai memang produktif kayak gitu atau justru kita sibuk, ya kan? Nah, jadi itu perlu kita kita definisikan bersama gitu kan tentang produktif, antara produktif dan sibuk. Nah, kemudian orientasi produktif. Nah, tujuan kita produktif itu untuk apa kayak gitu? Apakah produktif yang kita dambakan itu kan katanya justru kita malah minta validasi orang kayak gitu. Nah, oke. Ada dua golongan teman-teman semuanya. Mengapa hari ini orang-orang mau produktif? Nah, kayak gitu. Yang pertama, orang-orang yang udah tahu orientasi produktifnya mau kemana kayak gitu. Dia udah betul mereka secara pemahamannya gitu, produktif. Dia udah tahu produktif itu ya dia bisa mengelola waktu, ya kan? Dia bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian dia bisa memanfaatkan waktu sesuai, mungkin kalau dia jadi mahasiswa dia bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa, dan dia juga bisa mendapatkan peluang untuk berorganisasi. Nah, jadi itu dia udah tahu kan, pemahaman produktif itu artinya dia bisa mengelola waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu kan. Nah, akhirnya kenapa hari ini orang mau produktif itu, yang pertama mungkin dia mengalami futur kayak gitu, dia mengalami lemah iman gitu kan. Dia sadar bahwa ini kayaknya banyak waktu kosong nih kalau nggak dimanfaatkan gitu kan, takutnya gitu ya, naudzubillah, akhirnya
bisa terjerumus ke hal-hal yang maksiat kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia mencari hal-hal yang bisa melampiaskan waktu kosongnya gitu kan, akhirnya bisa diisi kayak gitu. Tapi dengan hal-hal yang kurang Allah ridhoi kayak gitu, hal-hal yang sebetulnya nggak produktif gitu kan, karena dia malah justru mengisinya dengan hal-hal yang negatif kayak gitu kan. Nah, itu kan yang kita nggak mau terjadi kan. Nah, kemudian ada yang justru dia mengamalkan ini, Raka. Dia mengamalkan ayat, bukan ayat, hadis yang 5 sebelum yang 5. Kan ada tuh masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, dia udah tahu nih bahwa usia-usia prima, usia-usia pemuda tuh disayangkan gitu kan, kalau misalkan kita nggak memaksimalkannya dengan aktivitas yang produktif, dia nggak memaksimalkan peluang-peluang yang banyak gitu kan, nggak peduli dia bisa dapatkan uh, apa hal yang diekspektasikan, maksudnya nggak peduli misalkan dia mengikuti lomba kayak gitu kan, dia nggak peduli kalau misalkan nanti dia bakalan menang atau enggak, tapi dia udah try gitu kan, dia udah coba. Nah, akhirnya kan itu kan yang kita maksud gitu, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ada orang yang justru orientasinya bujur arus. Nah, kata orang kan, dia ngikut-ngikutan. Ada FYP gitu kan tentang produktif, dia apa? Mungkin posting kan, dia memposting, dia buat story tentang aktivitasnya gitu kan, dengan dalih produktif gitu kan katanya. Tapi sebetulnya dia justru minta validasi dari orang lain. Padahal yang sebetulnya yang dicari itu bukan produktifnya, tapi rasa apa ya, yang orang sematkan, yang orang apa apresiasi atas itu gitu. Dia mencari apresiasi dari orang. Kan kalau kan beda tuh. Ketika dia udah memposting aktivitas produktifnya kan, dia akhirnya ada mungkin temannya atau followernya gitu kan, akhirnya komentar, oh insya Allah gitu kan, dia dapat tuh akhirnya apresiasi dari orang-orang. Nah itu kan apa, dia belum tipe yang kedua tadi, orientasi produktifnya itu sebetulnya belum esensial gitu, bukan esensi yang memang sebenarnya kayak gitu kan. Dia dengan dalihnya mau produktif, tapi justru dia mencari validasi dari orang lain. Namun bukan berarti anak pribadi menggagalkan teman-teman yang hari ini mungkin mau coba SDR kayak gitu ya, dengan aktivitas kesibukan di keseharian teman-teman akhirnya upload karena dengar yang Anda sampaikan malam ini gitu kan, akhirnya teman-teman berhenti gitu untuk posting untuk posting hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Tidak apa-apa teman-teman, tapi kita perlu apa ya, merefleksikan kembali gitu kan, niat kita tuh sebetulnya apa untuk hal-hal yang produktif ini kayak gitu. Nah, oke, kita udah tahu gitu ya, tadi ada dua golongan ya kan. Yang pertama itu adalah orang yang dia udah tahu orientasinya produktif itu kemana gitu arahnya, dia udah punya pemahaman kayak gitu. Oh, produktif yang aku maksud tuh untuk takwa gitu misalkan ya kan, dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kan kita tahu tuh di ayat-ayat Allah gitu ya, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan waktu, demi waktu fajar, demi waktu malam. Ya walaupun terlepas dari diskursus ini ya, terlepas dari apa asbabun nuzulnya kayak gitu. Nah, tapi yang mau aku soroti sebetulnya lebih kepada kita memanfaatkan waktu itu sendiri. Kan ada juga hadis-hadis yang menerangkan bahwa penting loh kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada bahkan yang mendefinisikan apa yang berpendapat gitu kan, bahwa waktu itu ya bagaikan pedang bermata dua gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu kan yang memang betul-betul produktif,
dia mau produktif tapi dia belum memiliki pemahaman yang esensial gitu, bukan esensinya produktif lah. Jadi dia karena mencari validasi mungkin ya kan, atau sekedar mengikuti tren atau bujur arus kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kiat-kiat untuk membangun produktif itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, sebetulnya aku juga masih yang masih yang juga merangkak gitu ya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin kayak gitu. Juga masih sama-sama kesulitan dan masih mencari dan selalu untuk memperbarui cara gitu ya. Akhirnya ini betul nggak sih aktivitas yang aku lakukan keseharian ini betul-betul produktif atau justru malah sibuk kayak gitu, ya kan? Kenapa aku bilang demikian? Apa sih yang membedakan antara produktif dan sibuk kayak gitu? Kita sebagai mahasiswa, kita sadar betul kayak gitu. Kita udah ngalamin bahwa tugas-tugas yang ada di kuliah tuh tanpa kompromi kayak gitu kan. Dosen nggak bisa mengkompromikan aktivitas kita di hari itu seperti apa. Dosen nggak tahu jadwal teman-teman di daily life kayak gitu seperti apa. Dosen nggak tahu kalau kamu tuh punya masalah ini, kalau kamu tuh punya deadline ini gitu kan, deadline berapa jam kemudian, dosen nggak tahu. Tapi dosen sebagai dosen ya memang seyogyanya dosen ya memberikan tugas, memberi tugas gitu kan. Nah, jadi gimana respon kita gitu kan? Respon kita akhirnya menanggapi uh, antara produktif dan sibuk itu gitu. Tadi kita udah tahu bersama bahwa dosen ya seyogyanya dia memang ngasih tugas mau PDW gitu kan kata orang Jawa, semaunya gitu kan. Tapi kita nih ingin gitu ya Insyaallah. produktif kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya ketika tugas-tugas yang yang hadir gitu kan, itu tuh sebetulnya belum mutlak mencerminkan bahwa aktivitas kita itu sebetulnya produktif kayak gitu. Nah, itu. Oke. Jadi kita masuk kepada gimana sih akhirnya gitu ya. Kita bisa membangun gitu kan kebiasaan itu kayak gitu. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang produktif gitu. Bukan hanya sekedar kita mengambil peluang banyak-banyak. Contoh ya, kita udah terdaftar sebagai pengurus di organisasi. Oke. Kita statusnya sebagai mahasiswa, tapi kita ingin mencari peluang di organisasi. Kita akhirnya jadi pengurus gitu ya. Nah, kita pasti udah sadar bahwa tujuan kita sebetulnya di kampus itu sebagai mahasiswa, artinya kita udah memenuhi, kita udah berjanji gitu kan pada diri kita gitu bahwa tujuan kita kuliah tuh ya kita menerima segala konsekuensi yang ada di kuliah, artinya kita menerima segala tugas-tugas itu kan. Nah, tapi di sisi lain kita mau memanfaatkan privilege-nya dari organisasi gitu. Nah, ini kan yang kita mau gitu kan. Akhirnya ketika kita ikut organisasi, kita kan dapat relasi ya, kita dapat pemahaman, kita dapat ilmu gitu kan. Nah, itu kan yang kita inginkan gitu. Rupanya kita udah ikut satu organisasi, kita mau nambah lagi, kita nyari peluang yang lain gitu kan di organisasi lain dengan mengikuti organisasi eksternal misalnya. Akhirnya ada 3 kewajiban yang perlu kita penuhi kayak gitu di dalam keseharian kita gitu kan. Syukur-syukur kalau organisasinya kita matang gitu kan, manajemen waktunya lah, syukur-syukur gitu kita bisa matang. Tugas bisa kita tetap kerjain, organisasi yang satu di kampus itu kan bisa kita manfaatkan lah dengan benar-benar, kita bisa betul-betul kita sesuaikan porsinya kayak gitu.
sehingga tidak mengganggu tugas di kuliah kan gitu pastinya. Nah, tapi sebetulnya ketika kita tadi apa ya, kita minta, kita nih contoh ya, saya asumsikan anak pribadi menjadi orang yang orientasinya produktif, ya kan? Tapi sebetulnya anak tuh bukan produktif. Kalau dicari apa ya, ditelusuri, justru anak minta validasi orang. Anak asumsikan, anak suka yang posting hal-hal yang berbau produktif lah gitu kan. Nah, ketika anak orientasinya kayak gitu, akhirnya anak sebagai mahasiswa anak ngikut LDK Salam, anak ngikut HMPS, anak ngikut uh, organisasi eksternal, anak ikut volunteer di luar kerelawanan. Tadi yang apa ya, yang niatnya anak mau produktif, justru anak dibombardir dengan tanggung jawab apa ya tadi dari organisasi, tidak lupa tujuan kita sebagai mahasiswa apa, yang menyelesaikan kuliah kan, akhirnya kita tidak bisa kompromi sama tugas-tugas yang dosen kasih kan, tapi kita juga mau memanfaatkan peluang-peluang yang lain, ikut HMPS, ikut organisasi eksternal, kita ngikut volunteeran kayak gitu. Itu justru ketika kita tidak bisa memanage sedemikian rupa, kita tidak bisa memanfaatkan, bukan tidak bisa memanfaatkan, lebih tepatnya kita tidak bisa mengatur waktunya, kita nggak bisa mengelola waktunya, justru kita malah terbengkalai, ya kan? Kan itu yang kita inginkan kayak gitu. Tadi katanya dalihnya produktif, tapi kita udah ngambil segala peluang yang ada, ya kan Kak? Ngambil organisasi ini, kita ngerjain tugas. Ya akhirnya tujuan kita tadi yang kuliah tuh justru malah terabaikan, kan? Itu sama saja bukan produktif ya, itu malah sibuk kayak gitu. Kan itu malah sibuk kayak gitu. Hah? Iya, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya yang apa ya? Yang kontras gitu ya. Kita tadi dalihnya mau produktif, tapi justru itu sebetulnya bukan produktif, malah itu sibuk kayak gitu. Kan kita udah tahu gitu kan. Apa ya? Maksud dari produktif itu ya salah satunya juga tujuan kita benar gitu ya. Tujuan kita jelas, orientasi kita jelas. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru bujur arus validasi need, kita butuh validasi dari orang. Nah, itu kan kita tidak mau. Oke. Kita masuk ke kiat-kiat tadi ya. Tadi udah masuk ya, kiat-kiat untuk membangun produktivitas. Yang pertama kita menentukan big way. Oke. Oh, sebelumnya Ana mau sampaikan ke teman-teman, mungkin teman-teman boleh buat resume gitu kan. Harusnya tadi udah Ana kasih di awal kayak gitu, buat resume. Teman-teman tulis gitu ya. Kemudian tag LDK Salam sama tag Ana. Nah, kita memanfaatkan peluang CR di sosial media. Nah, itu kan ikhtiar kita masa kita udah kita udah menghabiskan waktu sedemikian banyaknya untuk scrolling gitu kan, tapi kita tidak punya waktu untuk dakwah. Minimal kita sharing lah di story kan. Nah, walaupun kita tidak bisa dengan tindakan kayak gitu. Nah, oke. Kita balik ke topiknya. Apa sih yang perlu kita hadirkan untuk sehingga kita bisa menumbuhkan hal-hal yang baik kayak gitu. Yang pertama gitu ya, kita perlu menentukan big way kita. Maksudnya apa? Apa sih yang melandasi teman-teman, akhirnya teman-teman tuh mau produktif gitu kan. Kemudian apa niat teman-teman itu kan, itu big way. Apa tujuan teman-teman? Kita tahu bahwa di dalam amaliyah kita gitu kan, ketika kita sholat, ketika kita wudhu itu kan semua dilandasi oleh niat ya. Niat yang benar maka kita akan dapatkan niatnya kayak gitu. Innama a'malu biniat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya kan? Itu akan mendapatkan sesuatu apa yang kita niatkan gitu. Terlepas dari ini ya, asbabul wurud itu hadisnya kan, kalau itu kan ceritanya dikisahkan seorang pemuda yang udah salah laki-laki mau mendapatkan seorang wanita, akhirnya dia dapat wanitanya tapi dia tidak dapat esensi tujuan kita gitu kan. Dia tidak dapat justru amalannya gitu kan. Kita
berkutat dengan tujuan kita yang katanya gitu kan, kita mau hijrah, kita mau memperbaiki diri, ternyata di perjalanan waktu kita mendapatkan wanita, ya kan, akhirnya menggugah kita, ya kan, terpesona lah, akhirnya kita dapatkan wanitanya gitu, tanpa mendapatkan esensi amalnya gitu kan, esensi ibadahnya kayak gitu. Bukannya kita sibuk untuk memperbaiki diri, justru kita malah mendapatkan wanita tadi. Nah, itu big way kita ya, niat kita di awal itu apa, produktif. Nah, maka produktif itu bukan serta-merta spontan kita punya dalam satu hari, akhirnya kita bisa produktif itu enggak. Jadi perlu ada pengulangan, ada hal-hal yang perlu kita kita biasakan, ya kan, perlu kita bangun sehingga produktivitas tuh ya tumbuh kayak gitu. Kemudian yang kedua, how, bagaimana. Kita udah tahu big way-nya, sekarang kita harus melakukannya, kita harus mengeksekusikannya. Cuma dong kita udah punya tujuan, kita udah memplanningkan, tapi kita nihil eksekusinya, ya kan. Nah, maka kita perlu namanya aksi, ya kan. Kita butuh mulai, ya kan. How, ya kita butuh mulai. Terlepas dari teman-teman paham terhadap aktivitas yang sedang teman-teman geluti, yang sedang teman-teman ikuti. Kak, aku mau belajar public speaking, aku mau mengelola organisasi, tapi aku enggak ada ilmunya. Tapi aku mau produktif, tapi aku enggak mau nyebur, ya kan? Sama aja gitu kan. Kita enggak akan bisa produktif, maksudnya kita enggak akan bisa, ya kan tadi karena produktivitas itu kan pengulangan ya. Nah, kita enggak akan dapat pembiasaan kalau kita enggak melandasinya dengan start, mulai gitu kan. Sekarang juga gitu, aksi. Nah, ketika kita udah aksi, ketika kita udah mulai gitu kan, dengan landasan yang betul, dengan niat yang betul, maka kita bakalan tahu nih celah-celahnya mungkin ya, celah-celah di mana nih aku mendapatkan waktu yang kosong, akhirnya aku bisa memanfaatkannya dengan hal-hal yang bisa lebih baik lagi. Kita bisa dapat hal-hal, mungkin kita bisa dapat peluang-peluang yang baru ya, gitu. Akhirnya itulah justru ketika kita udah nemu nih peluang yang baru karena kita udah mulai, akhirnya kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat lagi, akhirnya waktu kita nggak kosong kayak gitu kan. Nah, oke, tuh kita udah mulai, kita udah istilahnya memanajemen waktu lah, kita udah memanfaatkannya, kemudian kita udah nemuin di perjalanan waktu, dengan akhirnya kita nemu celah-celahnya gimana caranya mengelola, ya kan, mengelola aktivitas-aktivitas itu. Kita udah dapat waktu-waktu yang mungkin bisa akhirnya kita nambah dengan aktivitas yang lainnya gitu kan, karena kan perjalanan waktu ketika kita udah mengikuti mungkin organisasi, akhirnya kita kan dapat ya akhirnya kita tuh kayak level up gitu, kita tuh akhirnya berkembang, kita bisa nambah peluang yang baru gitu kan, demi itu tadi, demi berkembangnya lah gitu kan, demi pengembangan diri kayak gitu. Kemudian kita juga harus namanya realistis. Nah, jangan sampai tadi ketika kita udah udah mulai, karena kita pingin ya, mungkin kita melihat FYP konten di Instagram, kok kayaknya orang tuh bisa betul dia paginya belajar, ya kan, siangnya dia bisa belajar lagi, tapi mungkin tidak di rumah, tapi di kampus lain misalkan dia ikut kursus, terus dia sorenya dia bisa kerja, kemudian dia malamnya dia justru bisa kerja lagi, mungkin kerja yang lain, akhirnya dia
mengadopsi hal yang serupa, ya kan? Dia malah ngikut-ngikutan. Itu kan dia tidak realistis ya sama kemampuannya. Dia belum mulai tuh aktivitas yang apa ya, yang ditonton lewat kontennya tadi gitu kan. Dia belum pernah coba, bahkan dia belum pernah coba kan. Tapi dia paksain di dalam dirinya gitu kan, itu malah justru apa ya, justru nanti bukan produktif, malah sibuk ya kan, malah sibuk. Itu malah yang buat apa ya, yang mengganggu justru apa ya, keberlangsungan kita gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau. Kemudian kita butuh mentor. Nah, ini sepengalaman Ana punya kayak gitu mentor yang apa, yang ngasih semangat Ana. Kalau nggak mentor atau teman-teman perlu namanya role model atau tokoh yang teman-teman segani, yang teman-teman kagumi. Akhirnya teman-teman tuh nggak hilang arah gitu kan. Kalau Ana, tokoh atau role model Ana tuh yang memang betul-betul dia tuh apa ya, mencerminkan hal-hal yang produktif kayak gitu. Jadi Ana tuh kayak pingin kan berkaca ke beliau kayak gitu. Ana tuh pingin memposisikan diri kayak beliau gitu. Gimana caranya Anda tuh juga pingin gitu kan, produktif kayak beliau, beliau memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah itu kan yang justru membangun kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin kayak gitu. Nah kemudian yang apa selanjutnya adalah keberapa tuh, enggak gitu. Selanjutnya adalah pentingnya lingkungan yang support kayak gitu. Nah kayak Raka, kayak teman-teman di LDK, banyak sekali gitu kan. Itu kan yang itu ya, yang apa ya, punya frekuensi yang sama gitu kan, bergerak di dakwah kayak gitu kan. Akhirnya itu kan membuat kita terpacu gitu kan. Kayaknya kita hilang arah nih, kayaknya kita apa ya, apa namanya, kita pernah buat salah, tapi akhirnya karena kita punya teman gitu kan, teman-teman yang ingatkan tuh justru kita tuh akhirnya balik lagi gitu. Ketika kita udah futur, kita udah gundah gelisah, kita hilang arah, karena ada teman, akhirnya kita juga terbawa gitu kan. Kemudian yang terakhir, what, kita udah tahu why, planningnya, akhirnya kita how, bagaimana kita mulai, kemudian kita manajemen, kemudian kita perbaiki orientasi kita, dan kita menghadirkan seorang mentor, kita menghadirkan lingkungan yang baik. Sekarang apa, ya kan, produktivitas itu apa kayak gitu. Nah what di sini ya, Anda balikan lagi kepada tawakal. Kenapa tawakal? Kan kayak gimana gitu ya. Kenapa di poin akhir justru Anda menyematkan hal tawakal? Karena kita nggak tahu ya, aktivitas yang katanya kita tuh maunya produktif kayak gitu. Kita mau produktif, kita bisa aktif, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tapi justru apa ya, itu tuh bukan produktif gitu. Kita malah justru arahnya beda nih, orientasinya beda. Justru malah bukan yang Allah mau gitu. Paham nggak? Kita perlu teman-teman semuanya apa ya, sebagai muslim gitu ya, kita punya kita balik lagi gitu kan, karena niat kita itu segala aktivitas kita tuh ya hanya kepada Allah gitu kan, kita beribadah kepada Allah. Dan kita sebetulnya jangan sampai hanya kita apa ya, mendefinisikan sebuah ibadah tuh hanya ibadah 5 waktu sholat itu gitu kan, kita hanya beribadah sholat kayak gitu, atau mungkin puasa dan lain sebagainya. Kita hanya mendefinisikan ibadah tuh ya hanya sebatas itu. Nah itu jangan sampai gitu. Maksudnya itu ketika tawakal, apa makna sebetulnya produktif ini, kita tuh balikin kepada Allah betul-betul gitu. Kalau memang apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita ikhtiarkan tuh betul-betul memang udah sekeinginan Allah. Gimana caranya? Gimana cara identifikasi produktif yang maunya Allah kayak gitu? Ya kita ikutin apa yang Allah mau, apa yang Allah ajarkan kayak gitu kan. Kan kita udah tahu kayak ayat-ayat di Al-Quran yang nerangin tentang pemanfaatan waktu kayak gitu, hadis-hadis yang
betul-betul menjunjung waktu kayak gitu. Nah itu kita harus perbaiki gitu, dan tidak ada kayak gitu yang bertolak belakang. Kalau uh, produktif itu justru mengganggu kayak apa ya, mengganggu keseharian kita gitu kan. Justru seorang muslim tuh justru malah produktif kalau anak pribadi, apa ya, pemahaman anak kayak gitu ya. Justru muslim yang taat itu justru muslim yang produktif. Dia mulai dari awal dia kalau misalkan ngerjakan sunnahnya ya kan, tahajud bangun sepertiga malam kah ya kan, akhirnya dia baca Quran, terus dia sholat subuh, dia sholat syuruk, sholat duha, seterusnya ya kan, dia tetap uh, punya aktivitas kewajibannya sebagai seorang pelajar, dia mengikuti konsekuensi dia sebagai seorang mahasiswa, tapi dia tetap enggak mengabaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang hamba, ya kan? Nah, itu teman-teman semuanya. Akhirnya itulah apa yang dimaksud dengan produktif, nah gitu. Tawakal, ya kan? Nah, oke, sebagai penutup, ya penutup bahasa nanti kita sharing lagi gitu ya. Nah, penting sekali kita betul-betul memanfaatkan masa luang sebelum masa sempit, ya kan? Masa muda sebelum masa tua, masa lapang sebelum masa sempit, ya kan? Hidup sebelum mati. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya dari anak pribadi, semoga ini bisa jadi pembelajaran anak-anak juga, sama-sama belajar teman-teman. Mohon doanya, dan antum semoga selalu apa ya, sesuai dengan produktif yang Amin. Allah maksudkan. Syukran. Oke, terima kasih Bang Dwi. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan nih dari teman-teman nih. Dari Bang Aris. Uh, saya izin nanya Bang, apa bedanya produktif dan sok sibuk? Hehehe. Nah, ini pun saya pribadi pun agak uh, istilahnya susah lah membedakan apa sih produktif, apa sih bedanya sok sibuk gitu kan. Kadang kita udah mencoba nih produktif, tapi ada gak yang bilang, kamu nih sok sibuk gitu. Nah, jadi gimana nih dari Bang Dwiki, tanggapan perbedaan dari produktif dan sok sibuk tersebut? Silahkan Bang. Oke, ini produktif dengan sok sibuk yang kita perlu pahami atau yang perlu kita respon, ya kan? Beda soalnya kalau kalau sibuk yang kita pahami itu kan, antara produktif sama sibuk tadi kan beda ya. Beda apa? Kalau kita kita kaitkan dengan yang apa ya, yang betul-betul sebetulnya tadi udah dibahas gitu ya, antara produktif sama sibuk gitu kan. Nah, tapi kita bahas dulu yang ini ya, yang mungkin maksud Bang Aris nih respon orang lah. Kalau misalkan apa bedanya tadi kan produktif, bukan respon orang, apa, komentar orang ya, komentar Ya, orang. komentar orang. Posisinya misalkan komentar orang gitu, produktif dan sok sibuk. Ya sebetulnya kita balikin lagi gitu. Misalkan kita memposting apa ya, postingan gitu ya di sosmed gitu. Kita niatnya memang betul-betul syiar, kita udah sesuai niat dan tujuannya memang untuk syiar gitu, untuk dakwah lah, gimana kita tuh punya apa ya, kita tuh aware, kita peduli sama teman-teman. Mungkin teman-teman nggak publikasikan ke semua orang untuk ngelihat status teman-teman, tapi teman-teman cukup peduli sama teman-teman kelasnya gitu kan. Akhirnya teman-teman memposting story dengan tujuan semoga yang nonton story aku kawan-kawan kelasku, dan juga dia bisa produktif gitu kan. Nah, itu kan yang dia mau misalkan. Tapi nyatanya kawan kelas berkomentar lain kayak gitu, sok sibuk gitu kan, sok sibuk kan produktif nih gitu kan. Dia bilang ya pokoknya dia dengan kalimat-kalimat yang mungkin nyeletuk gitu lah ya, sok sibuk gitu. Ya sebetulnya ya kita tetap ini gitu, kita tetap apa ya, menjalankan rutinitas yang
kita niatkan di awal gitu kan. Kita kita udah betul kok niatnya, tujuan kita untuk syiar dan aktivitas-aktivitas itu memang sebetulnya memang kebiasaan yang kita lakukan gitu kan. Tapi di perjalanan waktu ternyata mereka berpandangan demikian yang tidak kita inginkan gitu kan. Kita kan maunya mereka bisa akhirnya mereka peduli sama dirinya sendiri, akhirnya mereka mempraktikin produktif yang kita praktikan gitu kan. Kita udah nyontohkan, kita mau teman-teman ini juga punya kebiasaan yang baik gitu kan dengan produktif. Tapi dia berkomentar lain, nah itu ya kita biarkan kayak gitu. Karena kan memang tujuan kita gitu kan, tujuan kita untuk siar, kita untuk ngasih pemahaman gitu kan bahwa perlu loh produktif kayak gini ya, terlepas dari kayak kita mungkin juga biasa kebawa perasaan mungkin ya, kita akhirnya kita berhenti untuk meng-share lagi gitu ya kan, akhirnya kita ya berhenti gitu di tengah jalan, akhirnya ndak posting lagi karena tadi udah ada komentar-komentar yang kayak gitu. Mungkin itu sih, semoga ndak terjawab bang. Saya juga masih belajar karena kita sama-sama ya nyari apa, selalu mencari kebenaran kayak gitu. Nah, karena banyak sekali mungkin perspektif-perspektif yang ya mungkin bisa menjawab lah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini Bang, ada terakhir lagi nih Bang, dari Kak Jijah. Gimana sih Bang cara bagi waktu biar ndak kebablakan? Wak, wak, wak. Nah, itu pun saya pun jujur saya masih nggak bisa nih membagikan mana antara organisasi, mana tentang kuliah gitu. Kayak lihat kayak Bang Dwiki ini kan dalam udah kuliah, organisasi internal, ikut organisasi eksternal, ikut volunteer juga kemarin tuh kan. Jadi gimana dari Bang Dwikinya sendiri nih untuk istilahnya tuh memanajemen waktu tersebut lah agar tidak kebablasan seperti yang Kak Dijah bilang tadi tuh. Gimana tuh Bang? Tanggapan Bang Dwiki nih. Oke, bismillah. Uh, bagaimana Apa? caranya ya? Bagaimana caranya gitu ya? Ya jujur, sepengalaman anak pernah juga sempat kayak 1 bulan tuh betul-betul dihajar gitu habis-habisan sama apa ya? Ya pertanggungjawaban atas konsekuensi yang anak pilih sendiri dengan dalih anak pingin produktif juga kayak gitu. Akhirnya anak manfaatkan peluang-peluang yang lain gitu. Dan sebetulnya anak juga kurang nerapin kayak gitu. Yang tadi udah anak bahas kan ada planning ya, terus ada how, bagaimana kan? Itu kan kita perlu namanya manajemen dan realistis. Artinya sebelum kita milih opsi-opsi peluang yang ingin kita jadikan, semoga nih dengan harapan kita bisa berkembang kayak gitu, kita bisa produktif, itu malah justru jadi apa ya, malah mengeroyok kita gitu, malah justru itu jadi bumerang bagi kita. Kita udah ngambil kita udah ngambil apa ya, peluang itu justru itu malah jadi peluang bagi kita, malah menjadi bumerang bagi kita. Nah kan itu yang tidak mau kita mau ya. Dan kemarin waktu pengalaman anak gitu ya, ketika ikut kegiatan yang banyak itu pertama kali gitu ya, dalam kayak 1 bulan itu ada kayaknya ada 6 lah, ada enam kepanitiaan itu berjalan itu berjalan dan tuh ya Reka tahu sendiri lah waktu itu karena jadi apa, CO akhirnya kurang maksimal kan, dan itu juga betul-betul pelajaran, pengalaman yang berarti bagi anak pribadi gitu kan, betul-betul gimana caranya sebetulnya anak tuh tadi karena anak terobsesi untuk bisa produktif, justru malah jadi bumerang karena tadi anak nggak realistis orangnya, anak kurang baca apa ya, kurang menganalisis, kurang mengkaji gitu kan, waktu-waktu yang apa ya sebetulnya uh, uh, perlu anak apa ya, perlu anak pelajari kayak gitu tentang waktu-waktu apa, aktivitas
aktivitas-aktivitas yang akhirnya harapannya nanti di dalam waktu jangan sampai itu jadi justru bumerang bagi kita gitu. Nah, itu anak kurang realistis kayak gitu. Akhirnya anak ambil aja peluang, yang penting anak daftar, yang penting anak padat nih jadwalnya. Di perjalanan waktu malah justru apa ya? Ya, anak justru babak belur sama itu gitu kan. Itu kan yang kita tidak mau. Nah, maka penting sekali kita realistis gitu teman-teman ya. Kita perlu realistis sama peluang-peluang yang kita ambil, sama apa peluang-peluang yang kita pilih gitu kan. Akhirnya sebetulnya bukan peluang yang salah, bukan aktivitas yang kita pilih itu salah, kok bisa ya si orang ini gitu ya, si selebgram ini misalkan dia paginya dia syuting ya kan, terus dia siangnya bisa belajar, terus sorenya dia bisa aktivitas apa misalkan di luar kayak gitu. Dengan aktivitas yang padat itu kok dia bisa tetap fokus gitu kan sama pekerjaannya, padahal sekali kita terapkan kok enggak bisa, enggak semudah itu gitu. Nah, maka perlunya tadi teman-teman realistis. Dan kenapa saya bilang realistis, karena kita gitu ya sebagai manusia kan punya kemampuan, dan kemampuan itu tidak mutlak kita seragam semuanya gitu. Kita punya kemampuan itu gitu. Jadi makanya perlu realistisnya ya, kita bisa baca kapasitas kita bisa ukur kemampuan kita. Kira-kira kalau misalkan sekarang untuk saat ini kita mampu enggak untuk pilih 3 organisasi, ya kan misalkan gitu. Rupanya kita, karena kita tadi terobsesi sama seorang tokoh, misalkan dia bisa memanfaatkan dengan 10 organisasi misalkan secara bersamaan. Nah, itu kan beda gitu. Kita terapkan ke kita enggak pernah ya ikut organisasi langsung 10 misalkan. 3 aja udah kocar-kacir gitu kan. Itulah. Jadi kemampuan tuh ya perlu kita ini juga ya, perlu kita upgrade juga. Akhirnya tadi karena kita udah mulai, akhirnya kita nemu ya peluang-peluang karena kita udah memulai. Akhirnya ketika kita udah tahu peluangnya, baru kita bisa nambah-nambah peluang yang baru gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Keren. Sebelumnya, Ana ucapkan terima kasih kepada Bang Dwiki yang telah menyempatkan waktunya lah untuk berbincang-bincang pada malam hari ini, dan juga Ana ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bisik ini, bincang asik. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita tentang produktif tadi itu kan. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini dari Bang Dwiki tadi katanya, kalau mau produktif jangan hiraukan orang lain gitu, tetap lanjutkan aja, siarkan. Jadi mulai produktif tuh dari mana? Yang pertama boleh dari duha dulu, bisa itu kan, dari tahajud bangun jam 3 misalnya. Jadi kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi dari hal-hal tersebut kita naik satu tangga gitu. Jadi mulailah produktif dan jangan hiraukan orang lain gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini bisik kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Dwiki. Syukur. Boleh nih sama Bang Dwiki nih, kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh DM beliau mungkin ya. Raka. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.